Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh meyakini bahwa setiap kita setuju dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, persoalannya kita harus tahu, kita harus paham betul yang tidak berubah dari Tuhan itu apanya. Kalau kita menyebut Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, nah apanya dari Tuhan ini yang tidak pernah berubah? Kita tahu bahwa sifat-sifat Tuhan itu Dia tidak pernah berubah. Dia Tuhan pengasih, Dia Tuhan penyayang, ya. Dia Tuhan juga yang adil, Dia Tuhan pengampun, dan yang lain-lain. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu, perlu kita ingat, dan perlu kita sadar bahwa Tuhan itu memiliki kehendak. Tuhan itu sekali lagi memiliki kehendak, memiliki kerinduan, memiliki kemauan. Dan kerinduan kemauan Tuhan bagi manusia yang Dia ciptakan tidak lain agar supaya manusia itu bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita baca parasa-parasa sebelumnya, kita bisa melihat di sana bagaimana peranan dosa yang begitu luar biasa, sehingga ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, ya, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, maka mulai saat itu kecenderungan manusia selalu semata-mata hanya ingin memuaskan nafsunya, hanya ingin memuaskan keinginannya. Dan kerinduan Tuhan, sekalipun manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Dia, ya, telah jatuh ke dalam dosa, maka kerinduan Tuhan tetap agar supaya manusia ini boleh dikembalikan kepada gambaran Tuhan, kepada citranya Tuhan yang telah dirusak akibat dosa. Sehingga secara tidak langsung pasti Tuhan dengan sifat-sifatnya tadi, Dia Tuhan pengasih, penyayang, Dia Tuhan pengampun, Dia Tuhan yang panjang sabar, terus berupaya dan berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, untuk memperkenalkan kepada manusia apa yang menjadi kehendaknya. Dia berusaha untuk terus menyampaikan apa yang menjadi keinginannya kepada manusia. Tetapi kita melihat berjalan dengan waktu, semakin bertambah manusia memenuhi bumi, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata hanya sedikit orang, bahkan hanya sangat sedikit manusia yang mau meresponi akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dicatat di dalam parasa sebelumnya yang sudah kita baca, yang mendapatkan memperoleh kasih karunia dari Tuhan hanya Noah dan keluarganya. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum bumi, untuk membersihkan bumi, membaharui bumi ini dari segala kejahatan manusia yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan kata firman Tuhan, ada satu kalimat menyatakan bahwa menyesalah Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa yang tidak berubah dari Tuhan itu adalah sifat-sifatnya tidak pernah berubah. Tetapi keputusan Tuhan itu bisa saja berubah. Tuhan memang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah itu adalah manusia. Padahal kalau kita melihat sejak semula Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan.
Yang saya katakan saudara, sebenarnya manusia itu ketika dia tempatkan di Taman Eden, ini adalah wujud dan gambaran daripada Tuhan sebenarnya. Boleh dikatakan mungkin perilakunya pun mungkin juga hampir sama dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Sehingga ketika manusia ini terus bergaul dengan Tuhan, ketika manusia ini hidup dekat dengan Tuhan, maka pastilah manusia itu akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, sekalipun kita harus akui bahwa kuasa dosa itu, pengaruh dosa itu begitu luar biasa. Sehingga manusia sampai saat ini, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai saat ini, kecenderungan manusia semata-mata hanya ingin memuaskan nafsunya semata. Tetapi saya mau ingatkan dan katakan sekali lagi kepada kita, ketika kita memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan sama seperti Noah, yang mau hidup bergaul dekat, bergaul karib dengan Tuhan, maka sekalipun pengaruh dosa begitu luar biasa di dalam dunia ini, tetapi ketika kita memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk terus hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Dia, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan isi hatinya, maka saya percaya lambat laun berjalan dengan waktu, hidup kita akan terus semakin dibawa, diubahkan untuk serupa kembali dengan Tuhan. Dengan kata lain saudara, kalau justru hidup kita ini lebih dekat dengan hal-hal dunia, justru hal-hal dunia ini berhasil menarik hidup kita, pikiran kita, hati kita untuk lebih condong dan cenderung kepada hal-hal dunia. Jangan heran kalau hidup kita ini akan semakin justru serupa dengan dunia, bukan semakin serupa dengan Tuhan. Jadi saya mau ingatkan dan katakan sekali lagi saudara, kalau kecenderungan hati kita, hidup kita ini, kita isi dengan perkara-perkara duniawi, pikiran kita isi dengan perkara-perkara dengan hal-hal duniawi, maka hidup kita bukan akan semakin serupa dengan Yeshua, semakin serupa dengan Tuhan, tetapi justru akan semakin serupa dengan dunia. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakub pasal 4 ayat yang keempat, barang siapa justru bersahabat dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia, dia menjadikan dirinya sebagai musuh daripada Tuhan. Sekalipun kita masih hidup di dunia, kerinduan Tuhan tetap agar supaya saudara dan saya semakin waktu, semakin hari, boleh semakin serupa dengan Yeshua HaMashiach. Tuhan memang tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah itu adalah manusia, termasuk mungkin saudara dan saya. Tetapi hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Begitu luar biasanya pengaruh dosa itu. Bahkan sampai Hosea 4 ayat yang ke-7 bilang, tolong para Ende baca, bagaimana bangsa yang dia pilih, bangsa Israel sendiri, yang telah dia tebus dari tanah perbudakan, dari Misraim, yang telah dia tuntun dengan tangannya yang teracung, dia nyatakan kemahakuasaannya, mujizatnya, tanda-tanda yang ajaib, yang begitu luar biasa, yang disaksikan, yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Sampai akhirnya Tuhan menuntun mereka masuk ke negeri perjanjian. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan nyatakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-7, tolong para yang dibaca. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Nah, jadi kita bisa melihat saudaraku, bagaimana pengaruh daripada dosa itu begitu luar biasa. Ini umat yang dipilih. Bagaimana dengan bangsa di luar bangsa Israel?
Ini bangsa yang dia pilih, bangsa yang telah dia tebus. Ini bangsa yang telah menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan itu diceritakan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Perbuatan Tuhan dari sejak di Misraim, saudara, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan itu diceritakan secara terus-menerus oleh orang tua mereka kepada anak mereka. Ketika anak mereka menjadi orang tua, lalu kemudian punya keturunan lagi, itu pun diceritakan secara terus-menerus. Sehingga generasi yang namanya bangsa Israel itu sebenarnya secara genetik, ya, secara jiwani mereka masih memiliki satu hubungan emosional dengan Tuhan yang bernama Yahweh Shefaot yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Mereka tahu betul bagaimana cerita dalam kitab suci ini bukan cerita dongeng. Mereka tahu, mereka meyakini betul bagaimana perbuatan Tuhan yang dicatat di dalam kitab suci itu bukanlah hal yang dikarang-karang oleh penulis, oleh Moses sendiri. Tetapi itu adalah fakta di mana Tuhan menyatakan kemahakuasaan. Toh juga tidak membuat mereka itu insaf dan sadar bagaimana bangsa ini, nenek moyang mereka baik utara maupun selatan, dihukum oleh Tuhan. Toh juga tidak membuat mereka sadar. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh daripada dosa itu. Yang kita tahu sumber dosa tidak lain adalah hasatan itu sendiri. Jadi sejak semula, sejak manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, iblis itu, hasatan itu tetap berupaya untuk mengalihkan perhatian manusia. Yang tadinya Adam dan Hawa hanya tertuju kepada perintah Tuhan, dialihkan perhatian mereka supaya lebih cenderung tertuju kepada perkara-perkara yang lahiriah dan jasmania. Tuhan bilang bahwa buah dari pohon yang ada di tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Itu perintahnya, itu amanahnya. Tetapi berjalan dengan waktu, iblis coba menyerongkan pikiran hati mereka ini, mengalihkan perhatian mereka dari perintah tadi kepada apa yang kelihatan, yang nampak secara fisik itu indah dipandang. Maka jangan heran ketika Hawa melihat buah yang ada di tengah-tengah taman ini, taman itu kok begitu indah. Sepertinya sangat enak. Mungkin saja aromanya sangat harum. Iblis mulai mengalihkan perhatian mereka kepada perkara-perkara jasmania yang kelihatannya nikmat, kelihatannya enak. Apalagi dari namanya saja mengandung sebuah pengertian, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, akhirnya manusia mengabaikan dan meninggalkan perintah Tuhan, lalu lebih cenderung untuk mengikuti apa yang menjadi kata hati mereka. Dengan mata fisik sendiri mereka melihat bahwa sesungguhnya buah itu begitu enak untuk dinikmati. Dan mereka memutuskan untuk meninggalkan perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan, dan mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Itu seterusnya, saudara. Sampai kepada zaman Nuh, hanya berapa orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mencatat hanya 8 orang. Ada begitu banyak manusia, tetapi kecenderungan hatinya hanya ingin berbuat jahat. Dalam 2 Kefa pasal yang kedua tadi yang sudah kita dengarkan dalam pembacaan para sehari ini pun sama peristiwa di dalam Sodom dan Amora. Ketika Tuhan memutuskan untuk menghukum Sodom dan Amora, ini bukan hanya semata-mata karena Tuhan marah, tanpa ada dasar, tanpa ada alasan yang kuat.
Karena memang dosa Sodom dan Amora itu sudah begitu luar biasa. Dosa dan kejahatan begitu luar biasa. Hanya berapa orang yang dicatat oleh firman Tuhan, oleh kitab suci. Ternyata hanya Lot. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah fakta sekian banyak bangsa Israel yang keluar dari Misraim, yang dicatat oleh kitab suci ada sekitar 603.550 orang. Toh yang masuk ke negeri perjanjian hanya 2 orang, yang tidak lain adalah Yahosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sebagian besar mereka binasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia itu sejak dari semula, ketika dosa merasuki manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hanya cenderung ingin memuaskan nafsunya, memuaskan dagingnya, memuaskan keinginan. Sampai kepada zaman Israel pun, sampai di zaman Yeshua pun. Maka jangan heran di dalam pelayanan Yeshua ketika dia datang ke dunia dan menyatakan dirinya, memulai pelayanannya. Ada begitu banyak sekali ayat firman Tuhan yang sungguh menyatakan bahwa sesungguhnya yang lebih banyak itu yang akan dibinasakan daripada yang diselamatkan. Yeshua katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu juga lebih sedikit lagi yang setia. Yeshua menegaskan betul, masuklah melalui jalan yang sempit, yang kecil. Memang hanya sedikit orang, memang hanya sedikit yang mau masuk melalui jalan yang sempit itu. Lebih banyak orang yang justru pingin jalan yang lebar. Tidak mau jalan yang sempit, karena jalan yang sempit mungkin membutuhkan perjuangan. Yeshua menjelaskan betul bagaimana lebih mudah itu seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seutas tali masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya saudaraku, inilah bagian yang harus betul-betul kita sadar. Maka kebenaran yang hakiki itu dia tidak perlu butuh dukungan daripada yang mayoritas baru dia menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenaran itu adalah kebenaran yang kekal, yang tidak bisa berubah. Itulah firman Tuhan yang kekal yang Tuhan sampaikan kepada Mose, yang suruh dia beritahukan kepada bangsa Israel. Memang banyak sekarang pendeta-pendeta yang menolak, yang alergi, bahkan yang anti dengan perjanjian lama. Sekalipun pendeta-pendeta seperti itu pendeta-pendeta yang tidak fair. Karena ketika mereka berkhotbah, mereka banyak justru mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Apalagi kalau menyangkut persepuluhan, apalagi kalau menyangkut yang namanya berkat. Bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta dalam doa berkatnya di akhir ibadah justru mengutip ucapan berkat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 dari ayat 1 dan seterusnya. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Torah, bicara tentang ajaran yang tidak lain adalah isi hati dan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita sudah menyangkut tentang nama, menyangkut tentang sabat, menyangkut tentang perayaan. Nah, ini mereka dengan tegas akan menolak akan hal itu. Banyak sekali pendeta-pendeta yang demikian di luar sana. Tetapi dalam parasa hari ini yang kita baca, saudaraku, ini harus betul-betul memberikan pencerahan bagi kita. Ini harus menjadikan ini sebagai satu dorongan, memberikan motivasi yang sungguh sangat luar biasa bagi setiap saudara dan saya.
bahwa ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Malaki pasal yang keempat tadi kita baca bagaimana Tuhan itu tahu menghukum yang namanya orang fasik dan menyelamatkan orang benar. Dari sejak semula yang saya sudah rentetkan peristiwa tadi, mulai dari Noah, mulai dari yang namanya Lot, mulai dari namanya Yehosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dan seterusnya, saudara. Kita bisa menyaksikan bagaimana firman Tuhan menceritakan penderitaan daripada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mereka memang terhimpit, mereka merasa dikucilkan. Noah hidup di tengah-tengah angkatan yang sangat jahat. Noah kehidupannya berbeda dengan mereka, saudara. Begitu juga dengan Lot ketika dia hidup di kota yang bernama Sodom dan Amora. Mereka ini, saudaraku, kehidupannya berbeda dengan kehidupan orang-orang yang kecenderungannya hanya ingin memuaskan nafsunya, memuaskan dagingnya. Mereka hidup dipenuhi dengan nafsu duniawi semata. Dan orang-orang ini firman Tuhan katakan memang tersiksa. Saudara bisa bayangkan ketika kita mengajarkan anak-anak kita berbeda dengan anak-anak orang lain. Mungkin mereka menjadi gerak. Kok kenapa sih kita berbeda, tidak sama seperti kebanyakan orang? Kok kenapa kehidupan kita terlalu banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu? Selalu di dalam setiap sharing, dalam setiap midras kita selalu diingatkan, kecenderungan manusia justru memang tidak mau banyak aturan. Kecenderungan manusia itu maunya bebas. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan begitu. Bukan Tuhan yang semeraut, bukan Tuhan yang asal-asalan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya aturan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya undang-undang. Dia Tuhan yang konsisten. Dia bukan Tuhan yang peletat-peletut. Dia bukan Tuhan yang semeraut. Bukan Tuhan yang asal-asalan. Tetapi kita menyembah Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Amin. Dia bertahta di atas tahta kemuliaan. Sehingga dia katakan bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun akan bertemu dengan aku, akan melihat aku, akan bersama-sama dengan aku. Tanpa kekudusan tidak mungkin ada manusia yang bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, kata kudus ini tidak lain dari kata kados yang sesungguhnya memiliki pengertian terpisah. Dengan kata lain, tanpa manusia memisahkan diri dengan hal-hal duniawi, memisahkan diri dengan segala keinginan nafsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tanpa kita meninggalkan hal-hal itu, maka tidak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat dan bersama dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita melalui kematian. Atau tak kala mungkin Yeshua datang kedua kali menjemput mempelainya. Tidak akan mungkin. Jangan saudara berangan-angan saudara akan bersama dengan Bapak Abraham. Saudara akan berada dengan Moses, saudara akan berada dengan Elia, atau saudara akan gak usah dah jauh-jauh yang namanya orang Israel asli. Ya. Kita gak usah dekat-dekat dengan mereka, setidaknya dengan orang-orang kudus lainnya yang telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yang tidak mencemari diri mereka dengan segala kejahatan. Mereka yang berusaha hidup kudus. Nah, jangan kita berangan-angan, saudara. Maka ada satu tulisan kan yang menggelitik, tapi banyak orang yang kurang paham. Yang sering muncul mungkin di medsos atau mungkin di WA.
tulisannya begini simpel, nggak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tetapi kok berangan-angan untuk masuk surga. Kalimat terakhirnya bilang, emang ente punya koneksi di dalam, kan begitu. Ya. Emang situ punya orang dalam. Terus seolah-olah sekalipun gak ibadah, gak baca kitab suci, tidak doa, tidak hidup di dalam kebenaran, terus masuk. Emang situ punya orang dalam katanya. Nah, hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang tidak paham, ya, bagi orang-orang yang tidak peka, mereka anggap ini sebagai sesuatu atau seolah-olah kalimat-kalimat cerita seperti ini hanya berlaku untuk orang di luar sana. Mereka tidak merasa, dan ini yang bahaya, saudara. Yang paling bahaya justru ketika kita tidak merasa bahwa kita itu adalah orang berdosa. Berupaya Tuhan itu dengan kasih setianya menegur yang namanya manusia, termasuk yang namanya bangsa Israel, berulang kali, terus menerus karena kasih setianya. Dia inginkan supaya Israel sadar, maka dia mengutus nabi-nabinya. Dari awal sebenarnya. Dalam 2 Kefas pasal yang kedua dicatat di sana bahwa ternyata Noah ini dia adalah sebagai seorang pemberita. Ketika Tuhan memutuskan untuk mengakhiri, menghukum bumi ini, membersihkan, membaharui bumi ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dengan penghukuman air bah, saya percaya Noah itu terus mengingatkan, memberitakan kepada yang namanya manusia saat itu, saudara. Apalagi ketika dia mungkin membangun bahtera, membangun perahu. Bangun perahu bukan lagi di tepi pantai, bangunnya mungkin di atas bukit. Ketika orang-orang datang, saudara, mereka datang justru untuk menghujat. Mereka datang bukan untuk membantu, dan saya percaya Noah pasti mengingatkan mereka. Noah pasti terus-menerus mengingatkan mereka, sadar bahwa kalian itu sudah terlalu jahat. Kalau kalian tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum bumi ini. Tapi malah mungkin Noah itu diketahui, saudara. Pemberita-pemberita kebenaran itu selalu diketawain. Tetapi akan ada saat dan waktunya. Dan mungkin juga, saudara, kelompok-kelompok seperti kita, kehilat penuai, yang minoritas dari yang minoritas. Kalau minoritas dari yang mayoritas mah masih mending. Nah, ini sudah minoritas tapi dari minoritas lagi. Mungkin untuk saat ini banyak kelompok-kelompok yang menertawakan. Dan kita sudah sering dengar, sudah sampai di telinga kita, yang memanggil nama Mesias dengan Yesua itu kelompok yang kurang cerdas. Orang-orang di dalamnya, pengikutnya itu orang-orang yang gak berpendidikan. Kalaupun ada dokter-dokternya gak jelas. Itu sudah sampai di telinga kita. Itu mereka kelompoknya sedikit, hanya segelintir orang. Jangan ikut mereka. Nah, ikut yang banyak. Ikut yang mayoritas. Karena di mayoritas itu banyak yang pintar. Banyak teman, benar. Karena memang kadang-kadang, saudaraku, ya, kadang-kadang, saudara, beda keyakinan, beda pemahaman. Bukan hanya sekedar beda pilihan ketika masa-masa pilkada sekarang. Ya, kan sebentar lagi akan ada pilkada serentak. Bulan Desember. Ya. Nah, pilkada ini biasanya beda pilihan, ini bisa merusak hubungan.
Hubungan pertemanan bisa rusak karena beda pilihan. Hubungan keluarga bisa rusak karena beda pilihan, beda dukungan. Ya. Di mana aja, mau di Sumba, mau di Manado, ya. Saudara kita tetangga, nggak sapa, cuma karena beda pilihan. Ya. Kenapa? Karena sama-sama ini mempromosikan dukungan dia, ya, mempromosikan tokohnya dia, calonnya dia, dan menjatuhkan calon lawan. Nah, sama dengan kita dalam soal iman. Dari pihak kita menganggap mereka yang salah, mereka yang sesat, dan mereka calon-calon jadi kayu bakar nanti. Tapi dari sisi mereka nyerang kita, bahwa kita ini alias justru penyesat. Kita ini calon-calon neraka di tempat yang paling tengah. Makanya Yeshua memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, karena Yeshua tahu. Yeshua memberikan perumpamaan namanya ilalang di tengah-tengah gandum. Waktu mau dibersihkan itu, saudaraku, mau dipotong ilalang itu, sang pemilik kebunnya bilang, "Gak usah. Biarkan saja tumbuh bersama, akan ada waktunya." Nah, waktunya, saudaraku, lama. Waktu untuk menuai itu lama, kita tidak akan tahu, saudara. Nah, bayangkan kita dibiarkan hidup bersama-sama. Sehingga di tengah-tengah keluarga, ya, ada medsos. Di medsos ada komentar-komentar. Waduh, kalian udah jadi kayak apa gitu kan? Kok modelnya begini? Waduh, sayang lah. Jadi rupanya sekarang ada lagi agama Krislam gitu. Karena melihat ibu-ibunya pakai tudung kalau ibadah. Mereka tidak terbiasa. Bahkan ada satu jemaat tanya sama pendetanya, "Pak Pendeta, kita mau tanya, kok sekarang kita lihat ada ibadah yang ibu-ibunya pakai tudung, kalau ibadah itu bagaimana?" Pendetanya bilang, "Biarin aja daripada dia pakai helm." Kan sebenarnya bahasanya ngenyek, saudara. Daripada dia pakai helm, katanya biarin aja dia pakai tudung. Daripada dia pakai helm, katanya kan. Ini kan ngenyek, saudara. Ya. Tetapi akan ada waktunya, akan ada masanya. Itulah sebabnya saya mau katakan para pengikut jalan Tuhan yang memanggil nama Mesiasnya dengan Yeshua, yang tidak lain adalah Yahweh penyelamat, Yahweh Shua itu sendiri, jangan kecil hati. Amen. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya di sana, ya, bahwa mungkin kamu dibenci, dikucilkan oleh keluarga. Yesaya berapa? Nah, pada dia tolong baca tuh yang dibilang 66 ayat. Mungkin kita dikucilkan, saudara. Kita dibenci. Jangankan sahabat, jangankan teman, rekan, keluarga kita. Tetapi akan ada waktunya kita bersuka cita dan berbahagia. Amin. Ayat yang kelima. 66 ayat 5, Pak. Dengarlah firman Yahweh, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah, Yahweh menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendiri yang mendapat malu. Tetapi mereka sendiri justru akan mendapat, justru mereka sendiri yang akan mendapat malu, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang benar itu, yang mengikuti firman-Nya, mereka justru yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi saya selalu ingatkan, tidak mungkin Tuhan yang kudus itu dapat bersatu dengan manusia yang pendosa. Nggak mungkin Tuhan yang benar itu dapat bersatu dengan manusia yang jahat.
Jalan satu-satunya supaya Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci dapat bersatu dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jalan satu-satunya harus melalui yang namanya Yeshua. Yang tidak lain adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Hanya melalui dirinya, hanya melalui pribadinya, manusia itu dimungkinkan untuk selamat. Jadi saya selalu pakai bahasa, bukan otomatis selamat. Dimungkinkan untuk selamat. Jadi jangan saudara berpikir dengan kita percaya kepada Yeshua berarti itu sudah jadi jaminan otomatis 100%. Kita baru dimungkinkan, artinya kita diberikan kesempatan. Yang gak percaya kepada Yeshua itu gak ada kesempatan lagi loh sudah. Nah, yang percaya kepada Yeshua mereka diberikan kesempatan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita hanya percaya ada satu Tuhan, jangan heran iblis pun percaya. Makanya dia gemetar. Nah, kalau kita percaya Yeshua itu adalah Tuhan satu-satunya, dia adalah Elohim yang echad, tetapi kita tidak gemetar, dengan kata lain kita tidak memiliki rasa takut akan dia, sehingga kita tidak taat kepada perintahnya, tetapi condong justru memberontak terhadap perintahnya. Jangan berharap-harap kita akan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita memilih, kita percaya kepada Yeshua sebagai jalan kebenaran dan hidup, berarti kita dimungkinkan, kita diberikan kesempatan untuk kita menjadi serupa dengan Yeshua. Maka dia ingatkan, dan dia ingatkan kembali melalui firman-Nya terlalu banyak. Siapa yang berkata bahwa aku ada di dalam dia, maka dia harus wajib hidup sama seperti Yeshua. Jadi bukan hanya sekedar mulut yang beriman, yang percaya. Bukan hanya sekedar pernyataan bahwa aku percaya kepada Yeshua, aku menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Dia wajib hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia wajib hidup sama seperti waktu Yeshua hidup. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita membutuhkan firman. Firman inilah yang akan memberikan kita, melatih kepekaan kita, sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Berbagai macam cara Tuhan upayakan terus kepada bangsa Israel, kepada manusia sejak pertama, supaya mereka kembali dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi manusia kurang peka. Nah, kita yang hidup di akhir zaman ini, yang masih hidup di dunia ini, kita harus peka terhadap apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak peka, saudara, ini repot. Kan kalau mau ditanya, saudara, berapa banyak di antara kita, kalau orang Kristen ditanya begitu, ya, pasti sedikit yang angkat tangan. Berapa banyak di antara kita yang pernah melukai orang? Paling yang angkat tangan hanya sedikit. Tapi begitu ditanya berapa banyak di antara kita yang pernah dilukai orang, wah itu pasti semua angkat tangan. Jadi kadang-kadang orang sendiri tidak peka. Dia tidak pernah merasa bahwa mungkin dengan sikapnya, perilakunya, perkataannya, tindak lakunya dia pernah merugikan orang lain, melukai orang lain. Tetapi kalau orang lain terhadap dia begitu peka, sensitif. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ini yang berbahaya. Rupanya khotbah saya berapa waktu yang lalu, saudara, ada yang membuat saudara menangis. Telepon saya.
Saya bilang ada yang kirim persembahan, tapi orangnya nggak datang. Tersinggung atau sedih? Tersinggung dan sedih. Pak Gembala, saya rasa tersinggung. Saya nggak bilang orangnya. Tapi kan bagus justru. Ya. Kalau kita belajar untuk meresponi firman Tuhan, harus melihat, mengambil dari sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya. Kalau kita tersinggung dengan firman Tuhan, berarti Tuhan sedang mengerak kita. Tuhan sedang membenahi kita. Tuhan sedang mengkoreksi kita. Tuhan sedang membenarkan kita. Ada hal yang tidak baik yang perlu dirubah. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu sebenarnya ketika saya berbicara mungkin maksud saya kepada si A. Tapi ternyata ada si B juga mengalami atau melakukan hal yang sama. Wah, berarti puji Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus peka terhadap teguran Tuhan. Kalau kita mengindahkan teguran, ya, di dalam kitab Amsal itu terlalu banyak ayatnya, saudara. Orang yang tidak mau mengindahkan teguran, dia adalah orang yang bodoh. Ya, banyak sekali. Karena teguran itu pasti itu adalah bagian daripada firman yang disampaikan. Nah, orang yang tidak mau mengindahkan firman itu adalah orang yang bodoh. Ada lagi kata yang dungu. Ya. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah mereka justru yang mau mengindahkan teguran, nasihat, didikan, ajaran, dan lain-lain. Begitu juga dengan para pemimpin. Makanya saya sangat bersyukur pemimpin-pemimpin di Kehilat Penuai adalah pemimpin-pemimpin yang mau dikoreksi. Pemimpin-pemimpin yang mau ditegur. Kalau pemimpinnya salah. Kalau pemimpin-pemimpin di luar, dari dulu orang Israel itu jangan coba-coba, saudara. Kalau ada nabi yang terlalu berani untuk menegur pemimpinnya, rajanya disuruh eksekusi. Nah, disuruh eksekusi. Padahal yang disampaikan itu justru benar. Tetapi yang namanya pemimpin itu biasanya tidak mau kalau dikoreksi. Gak mau, saudara. Merasa benar sendiri. Nah, ini namanya pemimpin yang kurang peka. Padahal sebenarnya teguran demi teguran Tuhan sampaikan kepada orang Israel, termasuk para pemimpinnya, mau pemimpin rohani, mau pemimpin jasmani, secara bangsa. Berulang kali Tuhan selalu tegur. Tetapi sudah kurang peka. Sehingga akhirnya harus mengalami penghukuman yang sangat fatal. Coba kalau kita mau jujur, saudara. Bagaimana Tuhan menghukum yang namanya bumi dengan air bah. Menghukum yang namanya kota Sodom dan Amora. Ini kan menghukumnya bukan langsung ditelan bulat-bulat. Sama seperti misalnya datang Abiram dan Korah. Bumi terbelah, mereka masuk, saudara. Ya, terus nutup lagi. Hilang. Ini kan dah. Air bah itu bukan seperti tsunami, kata firman Tuhan. Hujan terus menerus. Mata air Tuhan buka. Jadi airnya secara bertahap, saudara. Ya. Airnya secara bertahap. Toh juga sebenarnya mereka mungkin masih punya kesempatan. Tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan itu, melihat itu sebagai kesempatan untuk mereka bertobat dan berubah. Dengan kata lain, ternyata ada begitu banyak orang yang mungkin sadar setelah
kesempatannya sudah tidak ada. Nah, sadarnya itu kalau Pak Tara suka bilang kalau bahas namanya kitab Esther, tell me. Telat mikir, telat sadar. Sama ketika Yosua menggambarkan ketika yang namanya orang kaya dan siapa? Siapa namanya? Yang miskin? Eliasar. Kalau kita menyebutnya Lazarus dulu. Padahal nama aslinya adalah Eliasar. Nah, Eliasar yang miskin ini, saudara, ketika mati, dan orang kaya yang hidup dalam pesta pora memuaskan nafsunya, dagingnya, dan seterusnya. Setiap hari dia hidup senang. Dua-dua mati. Ketika dua-dua mati, yang satu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kenikmatan, yang satu hidup dalam penderitaan. Menyesal. Tetapi sayang sudah terlambat. Pingin balik lagi. Jangankan dia yang dikasih kesempatan balik. Ya. Jangankan dia yang dikasih kesempatan balik. Untuk dia pun mengingatkan keluarganya pun nggak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan sudah ada Torah dan kitab para nabi kepada mereka. Itu sudah menjadi peringatan sebenarnya bagi keluargamu. Biarkan mereka itu baca dan renungkan, supaya mereka sadar dan insaf, supaya mereka tahu posisinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita. Kepada kita ini ada kitab suci. Sumbernya hanya satu, tidak lain adalah Torah, 5 kitab Mose. Itulah sumber kebenaran itu sendiri. Itu seharusnya menjadi tolok ukur kita, menjadi pegangan kita. Bahkan itu pun bisa menjadi perenungan, menjadi pengingat kita. Karena Saul mengingatkan betul, sebagaimana nenek moyang bangsa Israel itu binasa di padang gurun, itu harus menjadi pembelajaran bagi Israel yang hidup selanjutnya. Tapi itu juga tidak peka dan tidak sadar. Nah, bisa saja Tuhan, saudaraku, mengirimkan berbagai macam persoalan, termasuk wabah, penyakit sampar yang luar biasa yang melanda seluruh bumi. Bisa saja, saudaraku, virus COVID-19 ini yang melanda termasuk bangsa ini menjadi teguran sebenarnya bagi orang-orang pilihan-pilihan Tuhan. Atau mungkin kalau kita lah, mungkin bagi manusia, bagi orang Kristen, ini harusnya menjadi teguran. Nah, ketika Tuhan tegur, harusnya kita sadar, kita insaf, sehingga kita boleh membawa diri kita ini, memposisikan diri kita ini supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita bergaul erat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia memberikan jaminan. Ada jaminan di sana. Tehillim pasal 91 misalnya kita baca, ada jaminan yang luar biasa di sana. Ya, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang lain. Sekalipun katanya 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu, hal itu tidak akan menimpa engkau. Engkau justru hanya akan melihat, menyaksikan, dan menonton. Ini adalah bagian daripada janji Tuhan. Dia akan melepaskan engkau dari segala macam jerat. Ini janji Tuhan. Nah, dengan situasi keadaan sekarang, seharusnya kita memposisikan diri kita untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Dia, bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita hidup seselaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak perlu khawatir, takut secara berlebihan seperti orang di luar sana. Ya. Karena kita percaya yang menjadi jaminan bagi kita itu adalah
Tuhan. Yang menjadi jaminan bagi kita tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Nah, hari ini saudaraku, kita mau diingatkan oleh Tuhan. Melalui parasa, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah ini terus senantiasa memberikan kekuatan, memberikan motivasi bagi kita, supaya kita tidak kendor, supaya kita tidak hilang semangatnya. Sekalipun mungkin sedikit. Makanya yang namanya Yahosua bin Nun berkata kepada orang Israel, sebelum dia mati, dia ingatkan kembali kepada mereka, tetapi silakan engkau pilih. Engkau mau pilih beribadah kepada ilah bangsa-bangsa, silakan. Engkau mengikuti hukum-hukum dan ketetapan mereka, engkau mau menjadi seperti mereka, dengan segala tabiat mereka, dengan segala undang-undang mereka, silakan. Dengan tatanan ibadah mereka, silakan. Tetapi aku dan keluargaku hanya akan beribadah kepada Yahweh Elohim. Artinya saudaraku, dia siap, sekalipun hanya satu keluarga dia, istrinya dan anaknya dengan keturunannya, tetapi mereka tetap akan beribadah kepada Yahweh Elohim. Mereka tetap akan ikut hukum dan ketetapannya. Kalian yang banyak ini, yang 12 suku ini terserah. Sak Lewi-lewinya pun terserah. Gak mau melayani Tuhan yang hidup, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, terserah. Kan kalau kita baca juga, akhirnya di Hakim-Hakim kan kedapatan. Ya. Ada seorang Lewi yang menjadi imam daripada ilah, imam menjadi ilah lain. Ya. Ini fakta. Silakan. Tetapi aku dan keluargaku tetap akan beribadah kepada Yahweh Elohim. Nah, pernyataan seperti ini harus mantap. Ini harus menjadi pernyataan kita bersama. Sekalipun mungkin kita sedikit, makin sedikit, tambah sedikit, kita tetap akan beribadah kepada Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh penyelamat yang hidup. Kalau orang-orang berpikir kalau memang di sini ada kebenaran, apakah Tuhan yang benar tidak sanggup membawa orang-orang untuk menyembah kepada kebenaran, untuk mengikuti jalan yang benar? Masalahnya dia udah bilang, bro, jalannya memang sempit dan sedikit. Lu dia yang bilang. Bukan berarti dia tidak sanggup, terlalu mampu dan terlalu sanggup, tapi dia bilang sendiri. Yang banyak lebih suka justru jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar itu mungkin tanpa hambatan, tanpa rintangan mungkin. Yang di sini rintangannya banyak. Maka Yeshua bilang, berjuanglah masuk melalui jalan yang sempit itu. Ada kalimat berjuang lalu, saudara. Harus berupaya, harus berusaha. Kita harus menggerakkan segenap tenaga kita, kekuatan kita, jiwa kita, pikiran kita, untuk berfokus kepada Yeshua HaMashiach, bukan kepada hal-hal dunia. Kalau mereka di luar sana, asal saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga saya mau katakan, seberapa banyak, seberapa besar dosa-dosamu, tapi hari ini ketika engkau percaya, maka engkau ada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Maka orang berpikir berarti asal percaya Yesus kita bebas melakukan apa saja. Ada lagi yang lebih menyesatkan, bahwa Yesus sudah menanggung dosa masa lalumu. Dosa yang sekarang pun engkau lakukan. Bahkan sampai dosa yang akan engkau lakukan pun ke depan, itu sudah ditanggung Yesus. Sehingga sekali engkau percaya kepada Yesus, maka engkau punya jaminan keselamatan yang hakiki. Memang ada ayat yang gak salah, saudara. Tetapi
Tapi jangan hanya kita berpegang kepada ayat, satu ayat saja, dua ayat. Kita harus melihat secara menyeluruh. Sekarang kalau kita mau jujur, apakah yang namanya Yahuda Iskariot itu, apakah dia nggak percaya? Apakah dia nggak percaya kepada Yeshua? Dia percaya. Apakah dia tidak dipilih? Dia dipilih. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudara, perjalanan waktu, rupanya yang namanya Yahuda Iskariot ini suka, dia suka, saudara, suka nyimpan dikit, mungkin jauh. ya. Kan banyak yang namanya pelayanan Yeshua itu, banyak yang juga, jangan pikir juga tidak ada, saudara. Apalagi yang perempuan-perempuan, ya, khususnya mereka yang punya materi lebih, ya, suka memberikan, ya, bahasa kalau dulu untuk pelayanan. Nah, pemegang bendahara, pemegang yang suka dikorbankan itu, ya, termasuk uang. Nah, si bendahara ini namanya, Yahuda Iskariot ini. Nah, suka digerogotin, saudara. Jadi dia dipilih, saudara. Bukan dia nggak percaya. Kalau dia nggak percaya kepada Yeshua, ngapain dia ikut? Dia ngikut. Ya. Tetapi kita melihat perjalanan hidupnya sampai akhirnya. Toh akhirnya dia menjual Yeshua. Memang ada, saudara. Ada dari kelompok kita. Di kita punya kitab suci nggak ada katanya. Kalau kitab sucinya dia ada. Yang namanya Yudas itu dia bertobat. Ada. Saya berdebat. Jadi Yudas masuk surga? Masuk. Saya berpegang kepada kitab suci saya. Di saya nggak ada ayatnya. Nah, itulah katanya sesatnya lain. Kalau kitab suci dia ada loh, Pak. Saya bilang saya punya ayat. Firman Tuhan bilang lebih baik orang yang mengkhianati anak manusia itu, ikat apa katanya? Lehernya terus tenggelamkan. Apakah itu bukan menubuatkan mengarah kepada dia yang telah mengkhianati, yang telah menjual Yeshua? Nah, kalau gambarannya seperti itu, kira-kira kiri apa kanan? Nah, saudara yang simpulkan. Jadi sekali lagi, saudara, bukan dia tidak percaya, bukan dia tidak beriman. Tetapi itulah perjalanan. Makanya saya katakan, ketika engkau percaya kepada Yeshua, berarti engkau dimungkinkan, diberikan kesempatan. Tetapi dalam kesempatan itu, maka harus dipergunakan sebaik mungkin. Saul memakai bahasa, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan kita lengah, jangan kita loyo, jangan kita terlena dengan dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita memasuki garis akhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini bicara banyak yang dipanggil, ini start awalnya. Jadi kalau orang Israel itu keluar dari Misraim banyak, tapi yang dipilih sedikit. Ini akhir, finishnya. Jadi bisa saja banyak, sama-sama kita dipanggil, sama-sama kita percaya kepada Yeshua. Nah, dalam perjalanan hidup inilah yang akan menentukan. Menentukannya apa? Mana adalah garis finishnya, garis akhirnya. Kita tetap setia enggak? Kita tetap berpegang kepada firman-Nya apa tidak? Jangan-jangan berjalan dengan waktu, ya. Evan Siga Rigulangu Ben Tarawatu bertemu dengan
Siti Hadijah binti Nur Hamidah. Ini dia. Begitu pindah, akhirnya dari Sabat dia geser ke Jumat. Atau mungkin dari Sabat dia geser ke Minggu. Ya. Sekarang memang saudara masih dalam perlombaan. Benar Yeshua, tapi berjalan dengan waktu. Karena yang akan menentukan kita itu adalah garis akhir. Maka jangan kecil hati. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan stok yang terbaik buat anak-anak kita. Harus kita percaya itu. Jangan gak ada rotan, akar pun jadi. Daripada gak laku, kambing dibedakin pun sikat saja. Dia gak tahu. Siang namanya Tara, malam dia jadi Tiara. Nah, ini ribet. Ya, kan repot. Apalagi sekarang kan. Ya. Makanya sekarang penelitian justru banyak yang datang ke dokter jantung itu justru laki-laki, bukan perempuan. Karena ternyata pengaruh kamera. Waktu kenalan, waduh, fotonya kinclong, bersih, mudah. Begitu ketemuan, waduh, copot jantung lakinya. Kaget, waduh, ternyata tidak seindah harapan. Nah, jadi kembali lagi saudara, ini bagian yang harus kita sadar. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini mungkin kita pun mengalami masa-masa sulit. Kita sedang berjuang, percayalah bahwa Tuhan kita itu, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dan Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan, keperluan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab Dia terlalu tahu, jauh melebihi apa yang kita tahu, tentang segala kebutuhan dan keperluan hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Lekatkan diri kita dengan firman-Nya. Pegang janji Tuhan. Karena Dia yang berfirman, Dia pasti akan tepati. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tetapi Dia selalu akan menopang kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan, sehingga kita akan melewati masa-masa sulit ini. Bahkan kita akan muncul menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Amin saudara. Amin. Tuhan punya banyak cara, terlalu banyak cara. 1001 macam cara Dia punya. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong saudara dan saya dengan berbagai macam cara. Yang penting kita mau berpaut kepada isi hati dan kehendak. Jangan pernah keluar dari areal kerjanya Tuhan. Jangan pernah keluar dari koridornya Tuhan. Jangan pernah keluar dari toranya Tuhan. Sebab kalau engkau keluar dari toranya Tuhan, maka Dia akan angkat tangan. Tetapi kalau engkau hidup di dalam Torah Tuhan, maka justru sebaliknya, Dia akan selalu campur tangan dan turun tangan akan setiap kebutuhan, keperluan hidup saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua hari ini yang berbahagia.